Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfani Eslanga, CGP Angkatan 7, Kabupaten Banggai Kepulauan dari SMP Negeri 1 Tetiung. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut akan saya paparkan mengenai kesimpulan terkait peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru wajib memiliki kemampuan untuk mengejawantahkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia dalam kaitannya dengan hukuman dan penghargaan, mengetahui posisi kontrol restitusi, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Yang pertama, disiplin positif. Suatu cara untuk membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya yang berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin kuat yang berasal dari dalam diri sehingga dapat mengontrol perilaku atau tindakan sendiri. Kemudian, disiplin positif bisa membuat murid mengetahui dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat pujian, hadiah, dan paksaan, serta hukuman. Disiplin positif yang dihubungkan dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya murid terlepas dari perintah dan cakap membuat perintah untuk dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketaknyamanan. Yang kedua, untuk memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri serta menghargai diri dengan nilai-nilai yang diyakini. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia ini, maka guru dapat membagi motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku 1 dan 2, maka murid masih memiliki motivasi eksternal. Sehingganya, guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal. Menjadi diri sendiri serta menghargai diri dengan nilai-nilai yang diyakini, dengan cara menghindari hukuman atau penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir menguatnya motivasi eksternal murid. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebaiknya guru menghindari posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sebaiknya guru mengaplikasikan posisi kontrol sebagai manajer, di mana manajer guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain dan mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Guru memfasilitasi terciptanya keyakinan kelas atau sekolah dengan mewajibkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah dapat mengacu pada poin-poin berikut. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang terakhir, segitiga restitusi. Guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas.
Di sini, kita semua sebagai manusia akan melakukan hal terbaik yang dapat kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua pasti memiliki motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Nah, tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang mari kita membahas keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Yang pertama yaitu materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, dan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Yuk, simak bersama. Kaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah, maka akan memudahkan terwujudnya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun segala kodrat yang ada pada mereka dan membentuk budi pekerti atau karakter agar tercipta manusia yang merdeka. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terlaksana dengan baik jika kolaborasi antara semua warga sekolah dapat berjalan dengan harmonis sehingga terbentuk keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati untuk dijalankan bersama. Maka dari itu, nilai guru penggerak memiliki esensi penting dalam mewujudkannya, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif untuk menguatkan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Selanjutnya, kaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Terbentuknya budaya positif di sekolah merupakan salah satu hal yang diinginkan dari visi seorang guru penggerak, agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak, melalui disiplin-disiplin yang lahir dari kesepakatan bersama yang akan menguatkan karakter anak itu sendiri. Seperti rekan kerja di sekolah. Hal menarik untuk saya yang membuat diri saya adalah saat saya mempelajari sedikit dari fungsi dan perbedaan dengan hukum. Sebelumnya, saya belum mempelajari penanganan masalah terhadap anak saya lakukan urusan hukum karena ada norma yang masih memiliki terkontrol ke murid karena memahami cara penanganan anak baik dan juga saya berpikir bahwa pemberian penghargaan pada anak masih kuat dari anak. Ternyata hal ini keliru dan dapat merusak anak merasa terhukum, membatasi kreativitas, mengurangi kecepatan, dan menurunkan kualitas. Saya sadar bahwa pola penanganan masalah ini sangat urgent setelah mempelajari materi ini sedikit saya bergerak berbagi untuk lebih kita menjalin kolaborasi. Perubahan pola pikir yang terjadi dalam menciptakan budaya positif dalam sekolah maupun kelas, yakni perubahan pola penanganan masalah dari yang tadinya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum beralih ke posisi manajer terhadap murid, yang mana saya diajak untuk memahami hal dasar yang diperlukan oleh murid dan dasar motivasi yang dimiliki oleh anak. Hal lainnya yang berubah dari paradigma saya yaitu tidak lagi menggunakan penghargaan secara berlebihan ke murid. Setelah mempelajari materi budaya positif ini, ada berbagai pengalaman yang saya dapatkan dan kemudian saya terapkan ke murid-murid saya.
Salah satunya yaitu saat saya menangani 2 anak lelaki yang bertengkar karena salah satu pihak merasa harga dirinya direndahkan. Sehingganya saya langsung menerapkan 3 langkah segitiga restitusi yang dimulai dari menstabilkan identitas mereka, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa sangat bersyukur dan bahagia karena dapat menangani masalah murid-murid saya dengan tidak melibatkan emosi negatif secara berlebihan dan lebih tepat arah. Hal yang sudah baik menurut saya setelah mempelajari modul ini adalah sedikit demi sedikit saya sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah anak, dan hal yang ingin saya perbaiki lagi adalah memperkuat posisi kontrol saya sebagai seorang manajer serta membuat keyakinan kelas secara bersama-sama dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah posisi penghukum. Saya merasa marah dan jengkel saat ada anak yang melakukan kesalahan, apalagi jika itu adalah kesalahan sama, sehingga tidak segan saya menghakimi murid-murid saya. Setelah mempelajari modul ini, posisi sebagai penghukum itu ternyata adalah hal keliru, maka perlahan-lahan saya ubah ke posisi sebagai manajer dan terkadang sebagai teman. Saya merasa bahagia dan bersyukur karena bukan saja anak menjadi paham atas kesalahannya, anak juga dapat mencari solusi dari masalahnya. Perbedaannya terletak pada perubahan sikap anak yang terlihat lebih baik dan jarang untuk melakukan kesalahan lagi. Dan juga saya sebagai guru bisa lebih sabar dari sebelumnya untuk menangani masalah murid. Saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ini sebelumnya, meskipun saya sempat membaca teori segitiga restitusi di platform Merdeka Mengajar. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa pemahaman saya lebih kuat tentang materi segitiga restitusi dan langsung saya praktekkan di sekolah. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan warga sekolah dan orang tua, serta konsisten untuk melakukan apa yang sudah disepakati. Demikianlah pemaparan saya tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Zulfani Eslanga, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.